Meskipun populer dalam beberapa tradisi Protestan, pengangkatan atau rapture sebagaimana dipahami secara umum bukanlah bagian dari ajaran Kristen Ortodoks. Mari kita telaah mengapa hal ini dianggap sesat dari perspektif Ortodoks. Pengangkatan atau rapture adalah gagasan bahwa Kristus akan kembali secara diam-diam untuk membawa umat beriman ke surga sebelum masa kesengsaraan di bumi. Doktrin ini terutama berasal dari penafsiran kitab suci abad ke-19 oleh John Nelson Darby, yang kemudian dipopulerkan melalui buku-buku seperti The Late Great Planet Earth dan serial Left Behind. Doktrin ini didasarkan pada penafsiran kitab suci yang baru dan tidak ditemukan dalam ajaran para bapak gereja awal atau gereja yang tidak terbagi. Ortodoksi bersandar pada tradisi apostolik dan konsensus para bapak gereja, menolak inovasi teologis. Namun, apakah gagasan ini bertentangan dengan ajaran gereja awal dan kitab suci? Kekristenan Ortodoks memahami kedatangan Kristus yang kedua sebagai peristiwa tunggal, mulia, dan publik. Dalam Credo Nikea, kita mengakui, Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tidak disebutkan tentang pengangkatan rahasia yang diikuti oleh kedatangan kedua Kristus yang kedua. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Salve. Saudara-saudariku umat Katolik. Pada video sebelumnya, Katolik harus tahu telah menayangkan video kesaksian Sam Shamoun terkait kesesatan ajaran pengangkatan atau rapture yang diajarkan oleh Protestanisme modern. Jika Anda belum menonton video ini, sebaiknya Anda menontonnya terlebih dahulu untuk mengetahui sudut pandang Gereja Katolik tentang kedatangan Kristus yang kedua dan kesesatan ajaran rapture. Sekarang mari kita lanjutkan video ini. Ayat-ayat utama yang digunakan untuk mendukung pengangkatan atau rapture adalah 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, dan Matius 24 ayat 40-41. Mari kita telaah ayat-ayat ini. Dalam 1 Tesalonika, Rasul Paulus menulis, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini adalah gambaran kedatangan kedua, bukan pengangkatan rahasia atau rapture orang percaya. Pada kedatangan kedua, Kristus akan kembali secara nyata dan mulia untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, bukan untuk mengangkat orang beriman secara diam-diam. Umat Kristen Ortodoks menegaskan bagian ini, tetapi kita memahaminya sebagai gambaran kebangkitan dan penghakiman terakhir. Gambaran diangkat menandakan berkumpulnya kita dengan Kristus pada kedatangannya yang kedua, sebuah peristiwa yang akan dapat disaksikan dan nyata bagi seluruh ciptaan. Dalam Matius 24 ayat 40-41, pada waktu itu dua orang laki-laki akan berada di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Dua perempuan sedang menggiling batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kristus berbicara tentang yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Ayat ini merujuk pada kedatangan Kristus yang tiba-tiba dan pemisahan orang benar dan orang fasik pada penghakiman terakhir, bukan peristiwa prakesengsaraan. Hal ini juga dipahami dalam konteks penghakiman terakhir, di mana pemisahan orang benar dan orang fasik terjadi. Hal ini tidak menyeratkan pemusnahan orang percaya secara diam-diam. Doktrin pengangkatan atau rapture membagi kedatangan Kristus kembali menjadi dua fase. Pertama, pengangkatan rahasia bagi gereja, dan kedua, kedatangan kedua yang terlihat di kemudian hari.
Eskatologi Ortodoks mengajarkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua akan menjadi peristiwa tunggal, universal, dan mulia. Pada saat ini, kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, dan pembentukan langit dan bumi yang baru akan terjadi. Doktrin pengangkatan atau rapture seringkali mempromosikan mentalitas pelarian. Ia menyiratkan bahwa orang percaya akan terhindar dari kesengsaraan. Kekristenan Ortodoks mengajarkan bahwa penderitaan dan pencobaan adalah bagian dari perjalanan Kristen, yang melaluinya orang percaya dipanggil untuk memikul salib mereka dan disucikan. Gereja secara historis telah mempersiapkan anggotanya untuk penganiayaan, bukan pelarian darinya. Doktrin pengangkatan atau rapture bermasalah karena memisahkan gereja dari penderitaan. Ortodoksi mengajarkan bahwa gereja selalu mengalami kesengsaraan. Kristus sendiri berkata, "Di dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Gagasan bahwa orang Kristen akan terbebas dari penderitaan, justru melemahkan realitas salib dan panggilan untuk memikul salib kita sendiri setiap hari. Lebih lanjut, pengangkatan atau rapture mendorong mentalitas eskapis, yang mengalihkan fokus dari menjalani hidup pertobatan dan persiapan untuk kedatangan kedua menjadi spekulasi tentang garis waktu dan peristiwa. Hal ini bertentangan dengan etos Ortodoks yang senantiasa waspada dan berdoa, sebagaimana diajarkan Kristus. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang. Doktrin pengangkatan atau rapture dapat mengalihkan perhatian dari pesan utama Injil, yaitu pertobatan, kasih, perlawanan terhadap dosa, hawa nafsu, dan persiapan untuk kedatangan Kristus. Ortodoksi menekankan kewaspadaan, atau nepsis, dan kesiapan rohani melalui doa, puasa, dan sakramen, alih-alih skenario akhir zaman yang spekulatif. Kekristenan Ortodoks menantikan kedatangan Kristus yang kedua sebagai peristiwa tunggal dan kosmis, di mana orang mati akan dibangkitkan, umat manusia akan dihakimi, dan umat beriman akan memasuki persekutuan kekal dengan Allah dalam kerajaannya. Pemahaman ini berakar pada kitab suci, tulisan-tulisan para bapa gereja, dan kehidupan liturgi gereja, yang menyatakan, Kristus akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dengan menolak doktrin pengangkatan atau rapture, Gereja Ortodoks mengajak umat beriman untuk berfokus pada kehidupan iman dan pertobatan, mempersiapkan kedatangan Kristus kembali dengan semangat kerendahan hati dan pengharapan. Para bapa gereja dan para santo secara konsisten menegaskan kesatuan kedatangan Kristus yang kedua sebagai peristiwa tunggal. Santo Yohanes Chrysostomus mengomentari surat pertama Tesalonika, mengajarkan bahwa semua umat beriman akan bertemu Kristus pada saat kedatangannya yang mulia, bukan pada waktu yang terpisah. Gagasan pengangkatan rahasia atau rapture tidak dikenal di gereja mula-mula. Jadi, bagaimana seharusnya kita mempersiapkan kedatangan Kristus kembali? Bukan dengan berspekulasi tentang pengangkatan, melainkan dengan menjalani hidup yang kudus, penuh doa, pertobatan, dan kasih. Jalan Ortodoks adalah jalan transfigurasi, pertobatan, dan kewaspadaan rohani. Kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, bukan untuk menghindarinya, percaya pada kasih karunia Allah untuk menopang kita. Pengangkatan atau rapture adalah inovasi modern yang bertentangan dengan ajaran Alkitab dan patristik Gereja Ortodoks. Sebagai umat Kristen Ortodoks, kita dipanggil untuk berpegang teguh pada iman yang telah disampaikan sekali untuk selamanya kepada orang-orang kudus, dengan berfokus bukan pada teori-teori spekulatif melainkan pada menjalani hidup yang dipenuhi iman, pertobatan, dan kasih. Marilah kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kembali dengan waspada, menanggung pencobaan dengan kesabaran, dan percaya pada belas kasihan-Nya yang tak terbatas. Dengan cara ini, kita akan siap bertemu dengannya ketika Dia datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Saudara-saudari terkasih, umat Katolik, kita sudah mengetahui dari penjelasan tadi mengapa doktrin Protestan populer tentang pengangkatan atau rapture dianggap sesat dari perspektif kekristenan Ortodoks.
Pengangkatan atau rapture, yang mengajarkan bahwa Kristus akan kembali secara diam-diam untuk membawa orang percaya ke surga sebelum masa kesukaran di bumi, merupakan inovasi teologis yang relatif modern yang berasal dari abad ke-19 dan dipopulerkan oleh buku-buku seperti The Late Great Planet Earth dan seri Left Behind. Kekristenan Ortodoks menolak ajaran ini karena ajaran sama sekali tidak didukung oleh para bapak gereja awal, tradisi apostolik, atau gereja yang satu. Sebaliknya, Ortodoksi menegaskan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai peristiwa tunggal, mulia, dan publik, sebagaimana diakui dalam Kredo Nikea, di mana Kristus akan kembali secara kasat mata untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Ini sangat sesuai dengan ajaran di dalam gereja Katolik. Kita juga telah mendengarkan kajian-kajian ayat-ayat kunci kitab suci yang sering dikutip untuk mendukung ajaran sesat pengangkatan atau rapture ini, termasuk 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dan Matius 24 ayat 40-41. Penafsiran Ortodoks memahami teks-teks ini menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kali dan kasat mata, kebangkitan orang mati, dan penghakiman terakhir, alih-alih pengangkatan orang percaya secara rahasia. Doktrin pengangkatan atau rapture Protestan membagi kedatangan Kristus kembali menjadi dua fase, pengangkatan rahasia yang diikuti oleh kedatangan kedua yang kasat mata, yang bertentangan dengan eskatologi Ortodoks dan Katolik, yang memandang peristiwa-peristiwa ini secara simultan dan universal. Kita juga sudah mendengarkan kritikan terhadap ajaran sesat pengangkatan atau rapture karena mempromosikan mentalitas pelarian, menyiratkan bahwa orang Kristen akan terhindar dari penderitaan dan kesengsaraan, sementara kekristenan Ortodoks mengajarkan bahwa penderitaan dan pencobaan merupakan bagian integral dari perjalanan Kristen. Gereja mendorong umat beriman untuk memikul salib mereka, menanggung penganiayaan, dan memupuk kewaspadaan rohani, pertobatan, dan doa. Pandangan gereja Ortodoks ini sangat sejalan dengan ajaran gereja Katolik. Doktrin pengangkatan atau rapture Protestan mengalihkan perhatian dari fokus ini dengan mendorong spekulasi tentang garis waktu akhir zaman alih-alih memupuk kekudusan dan kesiapan. Hal terakhir, kita juga sudah mendengarkan penegasan bahwa gereja Ortodoks memanggil umat beriman untuk mempersiapkan kedatangan Kristus kembali dengan kerendahan hati, harapan, dan iman yang teguh, percaya pada belas kasihan Allah. Para bapak gereja awal, termasuk Santo Yohanes Chrysostomus, menekankan kesatuan kedatangan Kristus yang kedua, menolak gagasan tentang kedatangan kembali yang berulang atau fase-fase rahasia. Oleh karena itu, umat Kristen Ortodoks didesak untuk menjalani hidup yang penuh pertobatan, kasih, dan kewaspadaan, siap untuk bertemu Kristus ketika Dia datang kembali dalam kemuliaan. Pandangan ini sungguh-sungguh sejalan dengan ajaran gereja Katolik. Sekarang, mari kita menarik beberapa poin penting terkait ajaran sesat Protestan tentang pengangkatan atau rapture ini dari sisi ajaran gereja Ortodoks. Pertama, tradisi patristik versus inovasi modern. Doktrin pengangkatan atau rapture, yang muncul pada abad ke-19, sangat kontras dengan tradisi apostolik dan konsensus para bapak gereja awal. Hal ini menyoroti penekanan Ortodoks pada kesinambungan dengan iman historis dan kecurigaan terhadap penemuan-penemuan teologis baru yang tidak memiliki dukungan patristik. Gereja memandang autentisitas dalam doktrin berakar pada kesaksian gereja yang tak terputus dan tak terbagi. Kedua, kedatangan Kristus kedua hanya sekali dan terlihat. Teologi Ortodoks sebagaimana Katolik menyajikan kedatangan kedua sebagai peristiwa kosmik dan universal yang mencakup kebangkitan, penghakiman, dan penggenapan kerajaan Allah. Hal ini kontras dengan kedatangan kembali pengangkatan yang rahasia dan bertahap, yang menggarisbawahi eskatologi ortodoksi yang bersifat publik dan transformatif bagi seluruh umat manusia dan ciptaan, bukan selektif atau tersembunyi. Ketiga, penafsiran dan konteks kitab suci. Ayat-ayat yang umum digunakan untuk mendukung pengangkatan atau rapture, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dan Matius 24 ayat 40-41, harus dipahami dalam narasi Alkitab yang utuh tentang kedatangan Kristus yang terakhir, bukan sebagai referensi pada peristiwa rahasia sebelumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya penafsiran kitab suci yang holistik bagi ortodoksi, menghindari pembacaan yang terisolasi atau baru yang terpisah dari konteks teologis yang lebih luas. Keempat, merangkul penderitaan sebagai jalan spiritual.
Kekristenan Ortodoks menolak doktrin apapun yang mendorong orang percaya untuk menghindari penderitaan. Sebaliknya, Kekristenan Ortodoks mengajarkan bahwa pencobaan dan kesengsaraan adalah kesempatan untuk penyucian dan partisipasi dalam penderitaan Kristus sendiri. Hal ini mencerminkan realisme dan kedewasaan rohani yang mendalam yang memandang salib sebagai pusat identitas dan pertumbuhan Kristen, menentang kecenderungan eskapisme. Kelima, kewaspadaan dan kesiapan rohani. Gereja Ortodoks menekankan nepsis atau kewaspadaan dan kesiapan melalui doa, puasa, dan partisipasi dalam sakramen, alih-alih eskatologi spekulatif. Fokus pada disiplin rohani ini mendorong umat beriman untuk menjalani kehidupan kudus sekarang, alih-alih disibukkan dengan skenario akhir zaman yang belum dikonfirmasi. Keenam, dampak teologi pengangkatan terhadap kehidupan Kristen. Pengangkatan menumbuhkan pola pikir yang mengalihkan perhatian dari pertobatan aktif dan kasih menuju garis waktu dan prediksi spekulatif. Hal ini dapat melemahkan kuasa transformasional Injil dengan mengalihkan umat beriman dari panggilan langsung mereka menuju kekudusan dan pelayanan, yang menyoroti kepedulian pastoral ortodoksi terhadap kesejahteraan rohani umat berimannya. Ketujuh, harapan eskatologis yang terpadu. Para bapak gereja awal, termasuk Santo Yohanes Chrysostomus, dengan jelas mengajarkan kedatangan Kristus yang bersatu bagi semua umat beriman secara serentak, yang mendasarkan harapan ortodoks pada satu peristiwa yang definitif dan mulia. Hal ini memberikan landasan teologis yang kuat terhadap fragmentasi atau kebingungan tentang kedatangan Kristus kembali dan mendorong antisipasi yang konsisten dan penuh harapan yang berakar pada tradisi. Singkatnya, kritik ortodoks yang mendalam terhadap doktrin sesat pengangkatan atau rapture Protestan modern, menekankan kesetiaan pada kitab suci, tradisi, dan pengalaman hidup gereja. Gereja Ortodoks mengajak umat beriman untuk menolak eskapisme atau pelarian diri dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kembali dengan hidup setia melalui pertobatan, doa, dan ketekunan, serta sepenuhnya merangkul realitas spiritual perjalanan Kristen. Tidak akan ada rapture. Kedatangan Kristus yang kedua hanya terjadi satu kali. Maranatha. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.